Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, ketemu lagi dengan Pak Khairul Mustain melalui video pembelajaran. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat walafiat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Dinamika, saya harap untuk materi perubahan fase itu terselesaikan. Jadi praktikum kalian yang kemarin yang untuk perubahan fase dari 3 bahan yaitu kloroform, air, dan asam asetat itu kan belum tersampaikan kan? Iya. Nah, karena waktu itu sebelum bulan Maret ya, jadi mau mendekati praktikum tapi ada masa pandemi COVID-19. Jadi saya harap nanti tetap menjalankan praktikum karena kalian sudah membuat praletnya ya. Jadi nanti untuk pralet tolong disiapkan. Untuk bahan sudah ada di lab stoknya. Kloroform ada, air, aquades ada, nanti kalian tinggal memanaskan sampai mendidih kemudian digunakan untuk praktek. Dan untuk asam asetat glasial atau asam cuka itu kalian nggak usah beli dari luar karena yang diperlukan dalam perubahan fase ini harus menggunakan asam asetat glasial atau asam asetat teknis dari lab ya. Oke. Tapi untuk praktikum perubahan fase yang sederhana, saya kira beberapa kelompok ada kesalahan karena waktu mengembalikan alat dan bahan itu ada beberapa kelompok yang gelas kimianya itu masih ada campuran antara pasir dan kapur barus dan susah untuk dihilangkan. Harusnya sebelum mengembalikan alat itu kalian harus bersihkan dulu, dipanaskan dulu, kemudian dibersihkan dengan pelan-pelan, otomatis nanti bisa hilang ya. Jadi antara campuran antara kapur barus dan pasir nanti bisa hilang. Jadi tolong diperhatikan beberapa kelompok yang praktikum sederhana perubahan fase zat padat menjadi gas itu ada beberapa kelompok yang kurang hati-hati dalam praktikum ya. Jadi saat mengembalikan alat itu masih banyak yang kotor di alas dinding gelas kimianya ya. Untuk praktikum berikutnya saya harap anak-anak sudah siap ya. Bahannya ada 3 yaitu kloroform, aquades atau air, dan asam asetat atau cuka. Untuk asam asetat nanti disediakan dari lab karena yang diperlukan untuk praktikum perubahan fase yaitu asam asetat glasial atau teknis ya. Oke, jadi nanti tolong disiapkan ya, nanti kalau sudah dapat perizinan dari Diknas untuk bisa tatap muka saat pelajaran praktikum, jadi nanti kalian sudah siap dengan peralatnya, saya cek, saya review sebentar, kemudian kalian praktek. Oke, saya review lagi untuk perubahan fasenya. Jadi perubahan fase suatu zat itu tujuannya dengan dilakukan percobaan kali ini bertujuan agar dapat menggambarkan diagram fasa sistem Turner, yaitu sistem yang membentuk sepasang zat cair yang bercampur sebagian, yaitu campuran antara kloroform. Kloroform rumusnya apa, Nak? Apa ya? Rumusnya kloroform yaitu CH-Cl3. Kloroform, kemudian air atau aquades H2O dan asam asetat glasial. Jadi jangan lupa di situ asam cuka tapi dia asam asetat glasial. Jadi rumusnya CH3COOH. Jadi nanti kalau mengambil larutan kloroform, saya harap kalian menggunakan masker karena dia bersifat toksit ya. Nah,
Jadi transisi dari satu fasa ke fasa lain disebut perubahan fasa. Jadi nanti transisi antara dari satu fasa ke fasa lain disebut perubahan fasa. Jadi nanti kalian praktikum ini ya sudah saya jelaskan ya, sudah membuat pralab juga kan. Jadi nanti kloroform, air dan asam asetat glasial itu nanti dicampur secara bertahap menggunakan buret yang isinya dari buret itu menggunakan asam asetat glasial. Oke. Jadi nanti sebelum praktek saya review lagi ya. Kemudian menentukan perubahan fase dari beberapa zat. Jadi ini prosedur kerja yang sudah kalian buat ya. Saya review lagi. Mungkin karena sudah lama 3 bulan ya, belum pernah ke lab, jadi mungkin lupa ya. Jadi saya review biar kalian nanti siap saat tatap muka langsung praktek. Jadi yang pertama, pasang buret dan isi buret dengan asam asetat glasial sebagai titeran. Jadi buretnya dipasang dengan statif klem dipasang, kemudian pipet kloroform 3 mili, hanya 3 mili, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jadi nanti ambil pipet ya kloroform 3 mili, masukkan dalam labu Erlenmeyer. Kalau bisa menggunakan apa? Pipet apa? Pipet volume atau pipet ukur ya. Nah, 3 mili karena volumenya sangat sedikit ya. Kemudian pipet 5 mili air dan campurkan pada Erlenmeyer yang berisi kloroform 3 mili tadi. Jadi gini, nanti Erlenmeyer, ambil Erlenmeyernya berapa kira-kira? Kalau kita membutuhkan hanya 3 mili, berarti ambil Erlenmeyer yang terkecil yang ada di lab, mungkin 50 mili atau 25 mili ya. Mungkin yang ada di lab 50 mili terkecilnya untuk Erlenmeyer. Dia ambil pipet kloroform 3 mili ditaruh di Erlenmeyer. Kemudian tambahkan apa? 5 mili aquades, bukan air ya. Jadi aquades yang sudah dipanaskan ya. Jadi aquadesnya sudah steril. Nah, kemudian tambahkan kloroform 3 mili tadi, amati campuran kedua larutan tersebut. Jadi nanti sebelum mengamati kalian harus menghomogenkan dulu ya. Setelah beberapa menit, kemungkinan 2 atau 3 menit kalian amati. Kalian kalau sudah menghomogenkan diamati apakah ada perubahan fase. Apakah terbentuk berapa fase nanti kalian amati antara kloroform dan aquades. Kemudian titrasi larutan tersebut dengan asam asetat glasial sampai hilangnya 2 fase larutan. Berarti nanti kalau sudah campuran antara kloroform dan air, nah, kalau sudah membentuk 2 fase, kemudian kalian titrasi dengan asam asetat glasial ya, sampai nanti hilangnya 2 fase larutan antara kloroform dan air. Jadi nanti kloroform karo air ya, sama air nanti di Erlenmeyer itu ya, dihomogenkan dulu, dibiarkan beberapa menit, nanti ada 2 fase mungkin ya, 2 fase ya, sudah saya jelaskan kan ya. Kemudian dititrasi dengan asam asetat glasial ya, sampai nanti 2 fase atau 2 lapisan itu hilang. Nah, kalau sudah hilang maka titrasi diberhentikan. Berapa volumenya kira-kira nanti? Volume dari asam asetat glasial. Lakukan titrasi secara duplo. Jadi nanti dilakukan praktikum ini secara duplo ya. Oke, ya. Jadi pralab yang kalian buat saya cek sudah betul, tinggal nanti review lagi untuk sebelum praktek ya. Nah, ini ya. KIKD berikutnya setelah perubahan fase yaitu hukum termodinamika. Nah, di sini kompetensi inti dan kompetensi dasarnya menerapkan hukum termodinamika dalam suatu proses. Dan yang kedua, menghitung sesuai hukum termodinamika dalam suatu proses. Jadi nanti kalian menerapkan hukum termodinamika dalam suatu proses dan menghitung. Jadi ada perumusan perhitungan untuk hukum termodinamika. Jadi nanti ada hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Oke. Nah, termodinamika. Nah, ini ya definisi dari termodinamika.
termodinamika berasal dari kata termos. Nah, ini nama Latin ya. Jadi termodinamika berasal dari kata termos yang artinya panas, ya. Dan dynamics yang berarti perubahan. Nah, kemudian termodinamika merupakan kajian mengenai hubungan antara panas, kerja, dan energi. Ya. Jadi termodinamika merupakan kajian mengenai hubungan antara panas atau kalor ya, kerja dan energi. Kemudian termodinamika mempelajari tentang pertukaran energi atau kalor, kemudian sistem dan lingkungan. Jadi nanti kalian harus paham basicnya, yaitu apa itu sistem, apa itu lingkungan, dan apa itu kalor. Jadi tiga itu yang dipelajari dalam pembelajaran termodinamika. Oke, kemudian pengertian dari sistem itu sendiri ya. Sistem adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian. Jadi sistem adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian. Jadi, kemudian lingkungan. Lingkungan adalah bagian dari alam semesta di luar sistem. Jadi nanti lingkungan adalah bagian dari alam semesta di luar sistem ya. Jadi ada sistem dan ada lingkungan. Kemudian jenis-jenis sistem di antara ada tiga, yaitu yang pertama sistem terbuka. Nah, sistem terbuka misalkan lautan ya, itu lautan. Jadi sistem di mana terjadi pertukaran materinya air ya, dan pertukaran panas, yaitu energi matahari. Jadi misalkan sistem terbuka contohnya yaitu lautan. Jadi lautan yang air laut itu termasuk materi dan pertukaran panas dari cahaya matahari, itu kalornya. Jadi itu sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup. Nah, contohnya misalkan botol yang berisi air panas. Jadi botol ya, botol reagent yang jernih, bukan yang bening ya, bukan yang coklat ya. Botol reagent yang berisi air panas. Nah, sistem di mana tidak terjadi pertukaran, jadi nggak ada pertukaran massa. Jadi sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa. Sistem dan lingkungannya. Jadi dindingnya dapat ditembus energi, tapi tidak ada pertukaran massa atau partikel. Itu sistem tertutup. Ya. Tapi dindingnya dapat ditembus oleh energi atau cahaya matahari. Ya. Kemudian sistem terisolasi, misal termos yang berisi air panas. Nah, sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa, sama dengan yang tadi ya, tidak terjadi pertukaran massa dalam sistem dan lingkungan. Tetapi untuk yang sistem terisolasi, dindingnya tidak dapat ditembus energi. Jadi perbedaannya tipis antara sistem tertutup dan sistem terisolasi. Kalau sistem tertutup tadi contohnya apa? Air panas yang ada pada botol reagen. Jadi air panas yang ada pada botol reagen yang bening ya. Jadi dindingnya itu dapat ditembus oleh cahaya di sekitar kalian. Nah, tetapi sistem dan lingkungannya tidak akan mengalami perubahan massa. Jadi sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Berarti sistem sama lingkungan nggak akan terjadi perubahan massa. Itu sistem tertutup. Ya. Tapi dindingnya bisa ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian kalau sistem terisolasi tadi, misalkan termos ya. Nah, ada termos yang berisi air panas, di mana tidak terjadi pertukaran massa sistem dan lingkungan. Jadi sistem sama lingkungan tidak terjadi pertukaran massa, tapi dindingnya tidak dapat ditembus oleh energi. Itu sistem terisolasi ya. Pahami ya, ini basicnya untuk termodinamika sistem, lingkungan, dan energi atau kalor. Nah, ini ya, hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1, di mana energi jadi berbunyi seperti ini. Energi tidak dapat dimusnahkan maupun dibentuk baru. Jadi energi tidak dapat dimusnahkan maupun dibentuk baru, dan hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk lain
Berarti ini asas kekekalan massa ya. Seperti pelajaran kimia ya, saat awal dulu ya. Jadi stoichiometry ya, stoichiometry. Jadi ini jadi energi tidak dapat dimusnahkan maupun dibentuk baru dan hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk lain. Itu bunyi dari hukum termodinamika 1. Nah, sehingga mempunyai formula atau rumus Q sama dengan W plus delta U, di mana Q itu jumlah kalor, kalau W usaha dan delta U perubahan energi dalam sistem. Ya. Jadi ini ya, di hukum termodinamika 1, saya harap kalian tahu bunyi dari hukum termodinamika 1, yaitu asas kekekalan massa. Ya. Seperti pelajaran dulu kimia dasar yaitu stoichiometry. Jadi ini rumusnya ya. Jadi ada jumlah kalor, yang kalor itu Q, usaha W, kemudian perubahan energi dalam sistem ya, bukan lingkungan ya, delta U.